Mana lah? Bisa diperkenalan dulu, siapa tahu ada yang belum mengenal. Kapan nih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Askes, AC Podcast, di mana saja, kapan saja bisa. Nah kali ini saya sedang bersama Pak Asep Jamaluddin. Kebetulan nama kita sama dan Kang Budiman. Nah kita akan ngobrol banyak tentang salah satu tanaman yang dunia pertanian guys. Dan ini properti bukan sembarang properti, kita akan mengupas habis tentang tanaman jagung ini guys. Dan kebetulan Pak Asep ini adalah salah satu ahli atau bidang di pertanian menangani jagung. Nah Pak Asep bisa diperkenalkan dulu lah, siapa tahu masih ada yang belum mengetahui. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asep Jamaluddin. Kebetulan bekerja di Dinas Pertanian, Tanaman pangan dan Ketahanan Pangan. Oh, ketahanan pangan dan perikanan. Kebetulan saya di bidang tanaman pangan, hortikultur, perkebunan. Itu perkenalan. Ya, sebagai perkenalan ya, Pak Asep ini adalah salah satu petugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Kabupaten Tasikmalaya, yang dimana kebetulan karena propertinya jagung, sebagai salah satu orang yang memegang bidangnya, kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Nah, Pak Asep, bisa diceritakan salah satu tanaman pangan ini? Jagung itu di pertanian dulu termasuk di komunitas palawija ya. Kemudian berkembangnya dengan perkembangan waktu, akhirnya masuk ke bukan ke palawija, jadi ke tanaman serelia menyatu dengan padi, jadi beratas rambut ya, seperti padi ya. Jadi masuknya ke serelia. Jadi di palawija digeser ke serelia. Siap. Dan mungkin perkembangan jagung di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa Pak Asep? Tanpa mendahului pimpinan saya, mungkin sedikit pengalaman. Perkembangan jagung di Kabupaten Tasikmalaya alhamdulillah sampai saat ini berkembang dengan pesat, bahkan hampir menyaingi dari komoditas di tanaman sereal, khususnya di padi. Perkembangan jagung itu berkembang pesat di kawasan karena satu, berkembangnya bidang peternakan, khususnya di unggas. Dimana unggas itu kan memerlukan pakan yang salah satu bahan bakunya dari jagung. Kemudian perkembangan yang kedua, dengan berkembangnya komoditas unggas ini, peternakan ini berimbas ke harga pikirannya jagung. Dulu dengan harga itu sekitar 2.500 sampai 3.000 kering itu. Tapi setelah berkembangnya peternakan ini berkembang menjadi di harga 4.500 sampai dengan 5.000. Siap. Gitu. Itu di tingkat petani ya. Jadi memang bersaing dengan tanaman pangan khususnya padi di bidang apa, di segi harga jagung ini
bisa dibilang salah satu saingan besar padi ya, karena tidak bisa dipungkiri sekarang harga jagung pipil di tingkat petani bisa sampai 4.000 sampai 4.500 dan kita ketahui harga padi di kisaran 4.000 sampai 4.300 di tingkat petani. Jadi salah satu juga perkembangan jagung ini adalah dari segi harga cukup menjanjikan gitu ya. Dan memang dari segi perawatan tidak serumit padi. Nah, Pak Asep, sebelum lebih jauh selain untuk pakan, untuk konsumsi juga. Nah, Bapak saya silakan. Salah satu produk ataupun olahan jagung ini, nah salah satunya kita bisa makan langsung secara dibakar. Pak Asep, selamat menikmati. Bisa juga sebagai bahan baku pakan dan ya tentunya untuk konsumsi juga tidak bisa dipungkiri salah satu tanaman pangan juga, istilahnya apa tadi Pak Asep, peralihan komoditas pangan kita dari nasi ke jagung. Salah satunya adalah yang mempengaruhi peningkatannya atau meningkat pesatnya jagung ini. Nah, Pak Asep, saya penasaran. Jadi sebenarnya jagung ini tanaman pangan kah, horti kah, atau sayuran kah? sebelum menjawab ke pertanyaan itu mungkin kemarin diinformasikan bahwa di tahun 2023 Kementerian Pertanian mengusahakan swasembada jagung di tahun 2023 ini. Jadi mohon dukungan kerjasama untuk mensukseskan apa yang disampaikan Pak Menteri Pertanian untuk tahun 2023 swasembada jagung. Siap. Melanjutkan ke perbincangan tadi bahwa termasuk komoditas mana jagung ini, apakah di tanaman pangan ataukah di horti. Sepanjang pengetahuan yang saya pahami, kalau jagungnya itu untuk pakan, itu mungkin ke tanaman pangan. Pakan apapun? Iya, pakan apapun, baik beras atau hewan manusia. Tapi kalau yang untuk konsumsi kita itu masuknya ke horti. Oh iya. Jadi horti itu kan ada yang di jagung, jagung manis ya. Jagung manis. Ya, salah satunya. Juga pada yang dikonsumsi oleh manusia, berarti itu masuknya ke pangan ya. Ke manusia itu ke horti. Oh, ke horti ya. Kalau yang ke pakan itu ke tanaman pangan. Karena apa? Kalau jagung untuk pakan kan berbeda varietasnya sama usia untuk dipanennya. Oh, jadi tergantung varietas, keperluan ataupun bukan fungsi ya. Jadi Pak Asep, jagung ini mungkin kalau di manusia itu multi talent. Iya benar. Karena apa? Kandungan ini juga karbohidrat. Nah iya. Ya, bahkan saudara kita di Indonesia Timur ada yang makanan pokoknya aja. Nah makanya maksud saya salah satu bahan makanan pokok itu. Ya, berarti masuknya tanaman pangan. Nah itu maksud saya. Tapi saya juga sering kali melihat ini ada di sayur asem. Berarti atau di capcay. Salah satu pertanyaan yang saya ajukan tadi, apakah berarti kalau di capcay ada hadiah di situ atau di sayur asem, ini masuk ke horti. Horti. Nah, bukan sayuran ya? Bukan sayuran, horti. Nah, tapi ketika bertemu dengan sapi, jadi dari pohonnya sampai mungkin dengan, tapi bijinya mungkin dikonsentrat gitu. Dikonsentrat, diolah lagi. Tapi kalau misalnya ketemu dengan sapi, masuknya ke tanam rumput-rumputan.
Makanya sepuluh talent menurut saya jagung ini. Gitu. Begitu Pak ya. Oke. Hadir. Nah, kalau padi tidak bisa seperti itu. Oh betul. Padi mah. Hanya dua. Padi mah kalau nggak dibikin buras untuk pengenyang juga, dibikin bubur, Lontong. pengenyang juga, jarang. Sayur beras, Wah, nggak ada ya. Kecuali kita makan pakai sayur. Sayur jagung, ada lagunya juga jagung mah, saking multi talentnya. Mantap. Jagung Arab, tongkolnya besar. Jagung Arab, tongkolnya besar. Panjang hitam dan berbulu, dimakan enak rasanya. Gitu. Jagung Arab, tongkolnya besar, mantap kan? Gitu. Paknya Pak, pamit ya. Jadi jagung ini guys ternyata multi talent ya atau multi bidang. Jadi tergantung kemana arah tujuan akhir si jagung ini. Jikalau nanti hasilnya untuk pakan termasuk ke tanaman pangan, serealia. Nah, jikalau nantinya kita konsumsi salah satunya yang varietas jagung manis berarti ke roti. Nah, yang masih tanda tanya tadi berada di sayuran, sayur asem, sayur capcay. Itu Tergantung kehadiran. Jadi jagung ini benar-benar multi talent banget, guys. Udah gitu gini, jagung itu. Kalau padi namanya misalkan panen terus dijemur. Ya, setuju. harus dijemur. Udah gitu di waktu penanakannya pun juga, waktu dimasaknya juga Membutuhkan harus proses dibilas yang dulu diproses. panjang ya. Apalagi dengan cara tradisional lebih panjang lagi. Betul. Jagung begitu diambil dari pohon, kupas kulitnya, itu apa? Cangkangnya apa? Akarnya. Ini kan Bisa langsung. nggak dijemur dulu, nggak dibilas dulu, gitu kan? Seperti itu. Bahkan bisa dimakan mentah ya untuk jagung manis. Ya Bisa kalau saking langsung. laparnya ya. Laparnya. Iya bisa. Gitu. Nah, Multi talent banget. multi talent. Selain itu bisa diawetkan. Oh bisa. Bisa. Biarin aja kering di pohonnya sampai mengering. Iya paham. Nah, udah gitu. Ya, udah gitu dijemur, biar awet. Betul. Gitu. Sampai kadar air tertentu Jadi ya. saking multi talentnya dimakan langsung bisa, Diawetkan juga bisa. tadi juga bisa. Gitu. Nah, saking multi talentnya guys, berbagai kelebihan dari jagung ini sudah kita bahas tadi dan masih jadi pertanyaan penasaran. Jadi nggak usah diperdebatkan lah masalah jagung. Percuma, Nggak akan habis ya. percuma orang multi talent. Ya udahlah, jadi jagung ini tergantung di mana dia berada atau cara memanfaatkan. cara mengonsumsinya. Kalian bisa nilai sendirilah di mana posisi jagung ini. Entah di horti kah, di pangan kah, atau di sayuran kah. Bahkan kalau misalnya lebih jauh lagi Di rumput. Tapi sebenarnya ini di tanaman pangan jagung itu. tuh Pangan. kan di pangan. Silakan menurut Bapak begitu, tapi saya sering namanya Itu kan kalau di sayur asam, kalau sayur asam itu hanya sebagai pelengkap. Kan? Hanya sebagai pelengkap. Lo jagung itu Kalau sayur asam tanpa jagung kan Sebagai sayur tanpa Nggak garam ya. apa? Kalau nggak ada jagung nggak saya nggak apa-apa. Penting kalau ada. sayur asam tanpa jagung kan aneh. Biasanya Nggak apa-apa karena jagung itu bukan sayuran utama di itu juga. Nggak harus ada apa-apa. Pak. Harus ada kalau sayur Kalau asam belum apa tanpa nggak usah jagung. ada. Justru kalau kita ngomongin sayur asam, Tanpa pelengkap jagung. utama itu adalah asamnya Pak. Ya kan Kalau tanpa asam kayaknya nggak bisa disebut sayur asam. Sayur bening guys. Lo jagung ini pelengkap keromantisan. Kalau disebut pelengkap tadi Bisa seperti nonton itu bioskop. Bang. Mantap. Popcorn itu. Bisa jadi popcorn, brondong ya. Nggak ada yang nonton bioskop bawa timah kan. Hanya orang-orang tertentu guys yang nonton bioskop bawa nasi timbal. Keren. Saya mau berdebat masa jagung bang. Jangan. Ya, jadi jagung ini udah guys kita mungkin kalau diperdebatkan tidak akan ada akhirnya sebenarnya guys karena kita sepakati aja jagung ini adalah tanaman yang multi talent, bisa diposisikan di mana saja tergantung penilaian masing-masing.
ini bisa ditempatkan di jabatan apa saja. Tergantung kepentingan. Tergantung kepentingan. Bisa seperti itu kan. Nah, sebelum lebih jauh lagi guys, Jadi lebih baik kalau menurut saya ini ya masalah jagung tutup saja Pak. sebelum melebar kemana-mana kan, sebaiknya kasus jagung ini kita akhiri aja lagi sah. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol masalah tomat karena tomat juga banyak pertanyaan-pertanyaan penasaran kayak sambal tomat. Tomat ini tanaman pangan, horti, sayur atau buah? Itu masih jadi pertanyaan. Mungkin kedepannya kita akan bahas tentang tomat ya. Nasi goreng. Nah, bisa ada nasi goreng juga. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan akhiri aja dulu perdebatan tentang jagung ini. Dan sebaiknya jangan jadi perdebatan. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sing sarehat. Terima kasih Pak Sep, terima kasih Pak Budi.